Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Bertemu lagi dengan Ibu Dwi Gusti Aryani. Pada video kita kali ini akan membahas mengenai metode dasar memasak atau disebut juga dengan istilah basic cooking method. Tentunya Ananda pernah membantu orang tuanya memasak di rumah, bukan? Nah, pada kegiatan memasak tersebut, kita menggunakan berbagai macam metode dasar memasak. Contohnya saja, kita menggunakan teknik boiling pada pembuatan telur rebus, atau kita menggunakan teknik grilling pada pembuatan sate. Untuk lebih lanjutnya, mari kita bahas bersama-sama. Tujuan yang diharapkan setelah Ananda menonton video ini adalah yang pertama, Ananda dapat mengklasifikasikan metode dasar memasak. Yang kedua, Ananda dapat menerapkan prosedur metode dasar memasak. Sebelumnya, marilah kita memahami pengertian memasak terlebih dahulu. Memasak adalah membuat suatu bahan makanan mentah menjadi matang dengan tujuan agar dapat dimakan. Menurut para ahli kuliner, memasak adalah proses pemberian panas sehingga bahan yang dimasak akan dapat dimakan, lezat di lidah, aman dimakan, mudah dicerna, dan berubah penampilannya. Teknik memasak dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, moist head cooking, dan yang kedua, dry head cooking. Metode moist head cooking adalah metode di mana panas dihantarkan pada makanan melalui air, bisa melalui kuah, saus, dan lainnya, ataupun melalui uap air. Metode dry head cooking adalah metode di mana panas dihantarkan oleh udara panas, logam panas, radiasi, atau minyak tanpa menggunakan air atau kelembapan. Metode ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu dengan lemak dan tanpa lemak. Yang termasuk dalam moist head cooking adalah boiling, simmering, poaching, blanching, steaming, braising, stewing, dan oven marry. Yang termasuk dalam dry head cooking adalah grilling, roasting, baking, deep frying, shallow frying, dan sautéing. Yang pertama, kita akan membahas macam-macam moist head cooking atau panas basah. Boiling. Boiling atau merebus adalah memasak makanan dengan air mendidih yang jumlahnya lebih banyak daripada bahan yang dimasak, sehingga bahan yang dimasak dapat terendam seluruhnya. Temperatur untuk perebusan berkisar 100 derajat Celcius. Cairan yang digunakan dapat berupa air, kaldu, dan susu. Contohnya adalah dalam pembuatan telur rebus, klepon, dan sayuran. Hampir semua jenis sayur dapat dimasak dengan cara direbus. Untuk sayuran hijau, dapat diberi dengan sedikit garam dengan tujuan untuk memberikan rasa dan juga mempertahankan warna sayuran. Simmering. Proses simmering hampir sama dengan proses boiling, yaitu merebus bahan makanan dengan air yang jumlahnya lebih banyak daripada bahan makanan yang sedang direbus. Tetapi prosesnya membutuhkan waktu yang lebih lama dan temperaturnya berkisar antara 70 sampai 90 derajat Celcius.
Perbedaan lainnya pada gerak gelembung air. Pada teknik simmering, gelembung yang timbul lebih kecil dan sedikit. Teknik simmering biasanya digunakan untuk memasak kaldu, soto, dan sup. Proses memasak yang lama dapat membuat kuah lebih kental dan dapat memaksimalkan cita rasa yang ada. Berikut perbedaan teknik simmering dan boiling. Perhatikan gelembungnya. Pada simmering, gelembungnya lebih kecil dan sedikit. Sementara pada teknik boiling, gelembungnya lebih besar dan banyak. Gimana? Sudah bisa Ananda lihat kan perbandingannya? Poaching. Poaching hampir sama dengan teknik simmering. Hanya saja pada air perebusannya menggunakan campuran. Teknik ini cocok untuk mengolah bahan masakan yang lunak dan mudah hancur, seperti telur dan ikan. Contoh yang dimasak dengan teknik poaching adalah poached egg. Karena teknik memasaknya dilakukan dengan perlahan, teknik ini akan menghasilkan telur yang setengah matang. Blanching. Blanching berarti mencelupkan bahan makanan ke dalam air yang mendidih beberapa saat, tidak sampai matang, dan diangkat kembali, serta kemudian dimasukkan ke dalam air dingin atau air es, yang tujuannya untuk menghentikan proses pemasakan. Blanching juga bertujuan membebaskan bahan makanan dari kotoran, mempermudah pengupasan, atau mempersiapkan bahan makanan dalam setengah matang. Salah satunya, teknik ini biasanya digunakan pada sayuran. Steaming. Steaming atau mengukus ialah memasak makanan dengan menggunakan uap air panas. Cara memasak ini cocok untuk memasak makanan yang tidak mudah hilang warna, rasa, dan aromanya. Keuntungan dari memasak dengan metode ini adalah Ananda dapat mematangkan berbagai bahan makanan dengan dapat mempertahankan nutrisi di dalamnya. Contoh penggunaan teknik steaming dalam kehidupan sehari-hari adalah pada pembuatan bolu kukus, bakpao, dan kue mangkok. Braising. Braising adalah teknik merebus bahan makanan dengan cairan sedikit dalam panci tertutup dan api kecil secara perlahan-lahan, di mana cairan yang digunakan hanya menutupi setengah dari bahan makanan tersebut. Stewing. Stewing merupakan teknik mengolah makanan dengan cairan dalam jumlah yang sedikit. Bahan yang sering dimasak dengan teknik ini biasanya adalah bahan makanan yang bertekstur kurang lembut. Cairan yang digunakan pada stewing diantaranya santan, susu, dan kaldu. Jumlah cairan yang sedikit dan proses memasak yang perlahan-lahan akan menghasilkan rasa pekat keduanya, baik makanan maupun cairan atau kuahnya. Teknik ini cocok untuk memasak opor, semur, dan gulai. Au bain-marie. Au bain-marie ini digunakan untuk istilah mengetim. Untuk menggunakan teknik memasak ini menggunakan dua panci. Satu panci berukuran yang di bawah berisi air dan satu panci lagi di atasnya yang digunakan untuk tempat memasak bahan makanan yang akan dimasak.
Teknik Oven Marie biasanya juga digunakan pada proses melelehkan coklat. Roasting. Roasting ialah memasak makanan dengan panas yang berasal dari segala arah. Biasanya dilakukan di dalam oven dan sewaktu-waktu disiram dengan minyak panas atau cairan dari makanan tersebut untuk mengembalikan kelembapan pada makanan tersebut. Teknik menyiram ini dikenal juga dengan istilah basting. Baking. Baking adalah memasak makanan di dalam oven tertutup tanpa disiram-siram dengan minyak panas selama proses pemanggangan. Temperaturnya antara 120 sampai 240 derajat Celcius. Prinsip dasar baking adalah panaskan oven terlebih dahulu sesuai dengan suhu yang dibutuhkan sebelum makanan dimasukkan dalam oven tersebut. Istilah baking sering digunakan dalam memasak roti dan kue. Deep frying. Deep frying atau menggoreng ialah teknik memasak dengan menggunakan minyak yang lebih banyak daripada makanan yang dimasak, sehingga makanan seluruhnya terendam minyak. Minyak yang digunakan harus bersih dan tidak terlalu tua atau sudah sering digunakan. Minyak yang sudah tua memiliki titik didih yang tinggi dan mempengaruhi warna makanan yang sedang digoreng. Shallow frying. Shallow frying merupakan teknik menggoreng dengan menggunakan minyak yang dangkal. Tingginya sepertiga hingga setengah bahan makanan. Bahan makanan perlu dibalikkan agar matang pada semua sisinya. Teknik ini biasanya digunakan untuk menggoreng daging ikan, telur, dan beberapa gorengan lainnya dengan api kecil sehingga makanan matang merata. Sautéing. Sautéing atau menumis adalah memasak makanan dengan cara menggoreng dengan minyak sedikit. Dalam metode ini harus menunggu hingga minyak benar-benar panas dan dimasak dengan waktu yang singkat. Baiklah Ananda semua, itulah teknik atau metode dasar memasak yang umumnya digunakan. Jika masih ada teknik memasak yang belum ada dalam video ini, dapat kita diskusikan setelah menonton video ini. Sekian video pembelajaran pada kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menjadi salah satu sumber belajar bagi Ananda semua. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Salam hangat untuk kita semua. SMK bisa, SMK hebat. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.